Aku pernah berpikir bahwa hidupku akan berjalan biasa saja, seperti kebanyakan pria di Jakarta ini, kerja kantor dari pagi sampai sore, pulang ke kontrakan kecil di pinggiran Kemang. Sesekali nongkrong dengan teman-teman sambil minum kopi di warung pinggir jalan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu malam, di belakang kantor gym langgananku, segalanya akan berubah drastis. Malam itu, pelatihku, Mas Ardi, melakukan sesuatu yang membuat hatiku bergetar hebat, sesuatu yang tak pernah kurasakan sebelumnya, sentuhan yang penuh rahasia, tatapan yang membakar, dan bisikan yang membuatku sadar bahwa perasaanku padanya bukan sekadar kekaguman biasa. Semuanya bermula 6 bulan lalu. Namaku Rio, 25 tahun, karyawan biasa di sebuah perusahaan IT di Sudirman. Tubuhku kurus, pucat karena terlalu lama duduk di depan komputer. Aku memutuskan bergabung di gym kecil tapi nyaman di Blok M, namanya Itlie Gym. Tempatnya tidak mewah seperti Celebrity Fitness di mal-mal besar, tapi bersih, alatnya lengkap, dan yang terpenting, ada Mas Ardi sebagai personal trainer utama. Dia pria Jawa Tulen, usia sekitar 32 tahun, badannya tegap, ototnya terpahat sempurna dari latihan bertahun-tahun. Kulitnya sawo matang, senyumnya ramah, tapi matanya selalu punya kedalaman yang membuatku gelisah. Pertama kali bertemu, dia menyapa dengan suara dalam yang hangat. "Selamat datang, Rio. Mau dibantu program latihan?" Aku mengangguk kikuk, merasa kecil di depannya. Sejak hari itu, aku rutin datang 3 kali seminggu, selalu memilih slot malam karena kantor baru selesai jam 6. Mas Ardi sering membimbingku langsung. Dia sabar, koreksi posturku dengan tangan yang kuat tapi lembut menyentuh bahuku, pinggangku. Setiap sentuhan itu membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku bilang pada diri sendiri itu wajar, dia kan pelatih. Tapi lambat laun, aku sadar ada yang salah, orang lain tidak membuatku bereaksi seperti ini. Di gym itu, suasana selalu ramai tapi akrab. Ada om-om kantoran yang latihan sambil cerita bisnis, anak muda yang oto-oto untuk Instagram, dan ibu-ibu yang ikut kelas umba. Tapi bagiku, dunia seolah hanya ada aku dan Mas Ardi. Dia cerita tentang hidupnya, lahir di Solo, pindah ke Jakarta 10 tahun lalu, pernah jadi atlet angkat besi nasional tapi cedera membuatnya beralih jadi trainer. Dia belum menikah, katanya fokus karir dulu. Aku diam-diam senang mendengar itu. Malam demi malam, latihan kami semakin intens. Dia dorong aku lebih keras, puji kemajuanku, bagus, Rio. Tubuhmu mulai berbentuk nih. Aku tersenyum, tapi dalam hati berbunga. Suatu malam hujan deras, gym sepi karena banyak member batal datang. Hanya aku dan dia yang tersisa setelah jam tutup. Aku sedang bench press, dia spotting di atas kepalaku. Tiba-tiba tangannya menyentuh dadaku lebih lama dari biasa, membantu napas. "Tarik napas dalam, Rio," katanya lembut. Aku menatap matanya, dan saat itu juga aku tahu ada sesuatu di sana, kilatan yang sama seperti yang kurasakan. Tapi aku cepat mengalihkan pandang, takut. Di Indonesia ini, perasaan seperti ini tabu, berbahaya. Keluargaku konservatif, teman-temanku pasti menjauh jika tahu. Tapi malam itu, setelah latihan, dia ajak aku ke kantor belakang untuk diskusi program baru. Kantor kecil di belakang gym, ada meja, soa tua, dan poster motivasi di dinding. Lampu terang, tapi suasana intim karena hujan di luar. Kami duduk berhadapan, dia jelaskan diet dan latihan tambahan. Tapi pembicaraan melantur ke pribadi. "Kamu punya pacar, Rio?" tanyanya tiba-tiba. Aku gelagapan, "Belum, Mas. Susah cari yang cocok." Dia tertawa pelan sama kayak aku. "Perempuan sekarang ribet." Hatiku berdegup kencang. Apakah dia sengaja? Lalu dia bangun, ambil botol air untukku, dan saat memberi, tangannya menyentuh tanganku lama. "Kamu capek ya?" Pijat bahunya sebentar. Aku mengangguk bodoh. Tangannya memijat pundakku, kuat tapi penuh perhatian.
Aku merem, rasanya seperti mimpi. Tapi tiba-tiba dia berhenti dan saat aku buka mata, wajahnya begitu dekat. Rio, aku harus bilang sesuatu, bisiknya. Malam itu benar-benar menggetarkan hatiku. Malam itu, di kantor belakang gym yang sepi, Mas Ardi akhirnya bicara. Aku notice kamu dari pertama datang, Rio. Bukan cuma sebagai member. Suaranya gemetar sedikit, tapi matanya tegas. Aku terdiam, jantung seperti mau copot. Di luar, hujan semakin deras, petir sesekali menyambar. Mas, maksudnya, aku pura-pura bodoh, tapi tubuhku sudah bereaksi. Dia duduk lebih dekat di soa, tangannya memegang tanganku pelan. Aku suka kamu. Lebih dari pelatih ke member. Kata-kata itu seperti bom meledak di dadaku. Aku tarik tangan bukan karena tak mau, tapi takut. Mas, ini nggak boleh. Kita sama-sama cowok. Di sini, di Indonesia, orang bisa gila kalau tahu. Dia menghela napas panjang, tatapannya sedih tapi penuh tekan. Aku tahu risikonya, Rio. Aku sudah pendam ini lama. Sejak istriku. Mantanku ninggalin aku 5 tahun lalu, aku sadar perasaanku nggak normal. Aku coba lawan, tapi ketemu kamu, semuanya runtuh. Dia cerita panjang lebar, pernikahannya dulu karena tekanan keluarga, tapi tak pernah bahagia. Setelah cerai, dia rahasia-rahasia eksplorasi diri, tapi selalu sembunyi. Di gym, dia profesional, tapi aku membuatnya tak tahan. Aku mendengar, air mata hampir jatuh. Aku juga sama, sejak remaja aku tahu aku berbeda, tapi kubungkam rapat karena takut dicap dosa, takut keluarga menolak. Kami bicara sampai larut. Dia pegang tanganku lagi, kali ini aku biarkan. Sentuhannya hangat, membuatku merasa aman untuk pertama kalinya. Aku nggak minta kamu langsung balas, Rio. Cukup tahu aku ada di sini. Aku mengangguk lalu peluk dia impulsi. Pelukan itu penuh emosi, tubuh kami saling menempel, napas terasa satu. Tapi kami berhenti di situ, tak berani lebih karena takut. Malam itu aku pulang dengan hati campur aduk, bahagia, tapi ketakutan. Keesokan harinya, latihan seperti biasa, tapi ada kode rahasia. Tatapan lebih lama, senyum lebih dalam. Aku semakin rutin datang, kami semakin dekat. Dia ajak aku makan malam di warung sate dekat gym, cerita masa kecil di Solo, aku cerita keluargaku di Jakarta yang ketat agama. Hubungan kami tumbuh pelan, penuh hati-hati. Di gym kami profesional, tapi di kantor belakang setelah jam tutup kami curi waktu. Pelukan, ciuman pipi, bisikan cinta. Rasanya indah, tapi selalu ada bayang-bayang masyarakat konservatif di sekitar kami. Suatu hari ada member baru, cowok namanya Dika, teman kantorku dulu. Dia ramah, tapi aku curiga dia notice sesuatu. Rio, lo deket banget sama pelatih ya? Kayak lebih dari member. Aku ketawa gugup, biasa aja, dia baik. Tapi dalam hati panik. Mas Ardi juga was-was. Kami sepakat rahasia ini harus dijaga mati-matian. Tapi cinta ini semakin dalam. Aku mulai mimpi masa depan bersamanya, meski tahu sulit di negeri ini. Konflik mulai muncul saat keluargaku curiga aku jarang pulang malam. Ibu telepon, Rio, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Ada cewek ya? Aku bohong bilang sibuk kerja. Tapi tekanan semakin berat. Mas Ardi juga, adiknya datang dari Solo, desak dia cari istri lagi. Kak, umur sudah kepala 3, jangan sendiri terus. Dia diam saja, tapi malam itu cerita padaku sambil menangis di pundakku. Aku peluk erat, kita kuat bareng, Mas. Hubungan kami semakin intens secara emosional. Dia ajarkan aku bukan cuma latihan tubuh, tapi juga kekuatan hati. Cinta kita ini spesial, Rio. Meski dunia nggak terima, kita punya satu sama lain. Kata-katanya membuatku kuat.
Tapi badai mulai datang saat rumor mulai beredar di game. Rumor itu mulai dari Dika. Dia cerita ke member lain, aku lihat Rio dan Mas Ardi sering berduaan di kantor belakang. Awalnya dianggap gosip biasa, tapi lambat laun menyebar. Beberapa member pria mulai tak aneh, bisik-bisik. Owner game Pak Budi panggil Mas Ardi. Ardi, ada keluhan dari member. Katanya kamu terlalu deket sama satu member cowok. Ini game keluarga, loh. Mas Ardi balas tenang, Pak, saya profesional. Itu cuma bantu program latihan. Tapi Pak Budi warning, jaga image game ya. Aku panik saat Mas Ardi cerita. Kita harus hati-hati banget sekarang, Rio. Kami kurangi pertemuan di game, tapi malah semakin rindu. Kami janjian di tempat lain, seperti taman kecil di Senayan malam-malam, atau kontrakanku yang sepi. Di sana, kami bebas peluk, cerita, mimpi. Cinta kami semakin dalam, penuh gairah emosional. Dia bilang, aku rela apa aja buat kamu, Rio. Aku balas, aku juga, Mas. Kamu yang buat aku berani jadi diri sendiri. Tapi tekanan dari luar semakin kuat. Teman kantorku Andi tanya langsung, lo gaya, Rio. Kok akhir-akhir ini aneh? Aku bohong, tapi dia curiga. Keluargaku semakin desak, ayah bilang mau kenalin anak temannya. Aku stres berat, malam-malam nangis sendirian. Mas Ardi hibur lewat chat, sabar ya sayang. Kita cari jalan. Puncak konflik saat ada insiden di game Dika konfrontasi langsung di depan member lain. Mas Ardi, lo sama Rio itu apa sih? Jangan bikin game ini jadi sarang penyimpang. Suasana tegang, member lain diam. Mas Ardi marah, itu urusan pribadi saya. Tapi owner langsung pecat Mas Ardi sementara, Ma Ardi, demi bisnis. Mas Ardi hancur, cerita padaku sambil menangis. Aku kehilangan kerjaan karena cinta kita, Rio. Aku merasa bersalah. Ma Mas, ini gara-gara aku. Dia peluk aku erat, jangan salahin diri sendiri. Aku pilih kamu. Malam itu, di kontrakanku, kami saling hibur. Dia tidur di sana pertama kali, pelukan sepanjang malam, penuh kehangatan. Tapi pagi harinya, kenyataan pahit, Mas Ardi harus cari kerja baru, aku harus hadapi keluarga. Aku putuskan cerita ke sahabatku, Lina, satu-satunya yang aku percaya. Dia kaget, tapi dukung. Rio, cinta itu nggak salah. Tapi di sini memang susah. Dia saran kami pindah ke Bali atau luar negeri, tapi kami belum siap. Mas Ardi apply game lain, tapi rumor sudah menyebar. Hubungan kami diuji hebat. Ada hari kami bertengkar, aku bilang mungkin kita stop aja, Mas. Biar kamu aman. Dia marah, jangan pernah bilang gitu. Aku cinta kamu mati-matian. Kami baikan semakin erat. Setelah Mas Ardi dipecat, hidup kami seperti di ujung tanduk. Dia dapat kerja sementara di game kecil di Tangsel, gajinya turun tapi dia tetap semangat. Demi kita, Rio. Aku bantu dia cari lowongan, kami semakin bergantung satu sama lain. Malam-malam kami janjian di tempat rahasia, cerita mimpi masa depan. Suatu hari kita punya rumah kecil, berdua aja, katanya. Aku tersenyum meski tahu sulit. Tapi pengkhianatan datang dari orang tak terduga, Dika. Dia sebarkan foto buram kami berpelukan di taman, edit jadi seolah lebih intim, kirim ke grup WhatsApp member game lama. Rumor meledak bahkan sampai ke keluargaku. Ibu telepon nangis, Rio, benar kamu. Kayak gitu. Astagfirullah. Ayah marah besar, kamu bikin malu keluarga. Pulang sekarang. Aku pulang dengan hati hancur. Di rumah, ayah bentak, kamu sakit. Harus diobati. Mereka paksa aku ke ustadz, bilang ini pengaruh setan. Aku diam, tapi dalam hati menangis. Malam itu aku chat Mas Ardi, mereka tahu, Mas. Aku takut. Dia balas, aku jemput kamu sekarang.
Dia datang malam-malam, naik motor, jemput aku kabur sementara. Kami ngungsi ke kontrakan temannya di Depok. Di sana, kami bicara panjang. Ini pengkhianatan dari Dika, dia iri atau benci, kata Mas Ardi. Aku nangis di pelukannya, aku nggak kuat kalau pisah sama kamu. Dia usap air mataku, kita hadapi bareng. Keluarga Mas Ardi juga tahu dari rumor. Adiknya telepon marah, Kak, kamu gila ya? Keluarga malu. Dia tegar, ini hidup aku. Tapi aku lihat dia sedih. Kami saling kuatkan, cinta kami jadi penyangga. Suatu hari, kami putuskan ketemu owner game lama, minta maaf dan jelaskan. Pak Budi kasihan, aku nggak diskriminasi, tapi bisnis terancam. Dia saran Mas Ardi buka game sendiri. Ide itu menyala. Kami mulai rencana, tabung uang, cari investor kecil. Konflik keluarga memuncak saat ayahku datang ke kontrakan, marah besar. Pulang, Rio. Atau aku anggap kamu mati. Aku menangis, tapi Mas Ardi bela, Pak, Rio bahagia sama saya. Tolong mengerti. Ayah pergi marah. Malam itu kami peluk erat, janji tak pisah. Hidup di pengungsian sementara membuat kami semakin dekat. Setiap hari, kami bangun pagi latihan bareng di taman, masak sederhana, cerita mimpi. Cinta kami tumbuh di tengah badai penuh pengorbanan. Mas Ardi bilang, kamu yang buat aku percaya cinta sejati ada. Aku balas, kamu yang selamatkan aku dari kegelapan diri sendiri. Kami mulai bangun game kecil, namanya Harmony It, di pinggiran Jakarta Selatan. Modal dari tabungan dan pinjam teman. Tempatnya sederhana, tapi kami desain ramah semua orang, termasuk yang seperti kami, tempat aman. Member pertama datang dari komunitas online rahasia. Tapi luka pengkhianatan masih ada. Dika sebarkan lagi rumor, kali ini ke media sosial anonim. Untung tak viral besar, tapi cukup buat beberapa orang menjauh. Kami kuat, fokus bangun hidup baru. Keluargaku pelan-pelan melunak. Ibu diam-diam telepon, kamu sehat kan, nak? Aku nangis, ibu, aku bahagia sekarang. Dia diam, tapi itu awal. Adikku yang bungsu dukung diam-diam. Suatu malam, di game baru kami yang masih sepi, Mas Ardi ajak aku ke rooftop. Bintang terang, angin sepoi. Dia pegang tanganku, Rio, maukah kamu jadi pasanganku selamanya? Meski dunia nggak restui. Aku nangis bahagia, mau, Mas. Selamanya. Kami rayakan dengan pelukan panjang, janji setia. Tapi badai terakhir datang, Dika datang minta maaf, katanya menyesal karena iri. Aku juga sama seperti kalian, tapi takut. Kami makan, bahkan ajak dia gabung komunitas kecil kami. Akhirnya, Harmony It berkembang pelan. Kami jadi tempat aman bagi yang seperti kami, sambil tetap terbuka untuk semua. Mas Ardi jadi pelatih terbaik, aku bantu administrasi. Cinta kami jadi inspirasi diam-diam. Keluargaku datang berkunjung suatu hari. Ayah diam saja, tapi ibu peluk aku, yang penting kamu bahagia, nak. Itu restu tak langsung. Keluarga Mas Ardi juga pelan-pelan terima. Kami sadar, di Indonesia yang konservatif ini, perjuangan panjang. Tapi cinta kami buktikan bahwa kasih sayang bisa menang atas prasangka. Malam itu yang menggetarkan hatiku jadi awal baru penuh harapan. Kini, kami hidup sederhana tapi penuh makna. Pelukan malam, senyum pagi, janji abadi. Meski dunia belum sepenuhnya terima, kami punya satu sama lain dan itu cukup. Cinta sejati tak kenal batas, bahkan di tengah badai masyarakat. Kami pilih bahagia dan itu pilihan paling berani.